yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Lalu perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Adapun konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan berupa pembentukan kepribadian serta menjadi manusia unggul. Yang dimaksud adalah pendidik bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan harus bisa memberi contoh kepada peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik harus mempunyai ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kemampuan. Yang dimaksud itu, memiliki kemampuan kurikulum pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, materi pendidikan meliputi pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, menghitung, dan ilmu bumi. Yang dimaksud adalah materi Al-Quran dan hadis seperti ibadah, persamaan derajat, akidah, dan akhlak. Lalu yang keempat, metode pendidikan yang dilakukan berupa metode sorongan, bandongan, dan wetonan. Yang dimaksud adalah metode yang dipakai itu menjadi bentuk madrasah atau sekolah dengan menerapkan metode belajar secara klasikal. Lalu yang kelima dan yang terakhir, bentuk evaluasi tidak perlu dilaksanakan secara gamblang atau eksplisit dalam bentuk tes. Akan tetapi, hasil belajar siswa dapat dilihat dari diamalkannya materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep asesmen. Lalu sedikit catatan, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai pendiri organisasi keagamaan dengan nama Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912, merupakan organisasi keagamaan yang dianut oleh jutaan umat di seluruh Nusantara. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya adalah sejarah dan pemikiran Muhammad Syafi'i yang akan dibacakan oleh Nadia Pitaloka. Pada Nadia Pitaloka, dipersilakan. Ya, terima kasih Tarik. Selanjutnya itu ada sejarah dan pemikiran Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i, ia lahir tahun 1893 di Ketapang atau Kalimantan Barat dan diangkat jadi anak oleh Ibrahim Mara, Sultan dan ibunya Andung Calija. Kemudian dibawa pindah ke Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi. Pendidikan yang ditempuh Muhammad Syafi'i adalah sekolah raja di Bukit Tinggi dan kemudian belajar melukis di Batavia, Jakarta. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menuntut ilmu keguruan di negara Belanda dengan tujuan agar Syafi'i bisa membuka sekolah untuk kaum bumi putera. Ia bersekolah dengan biaya sendiri di negara Belanda. Ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia sebagai ketua seksi pendidikan. Syafi'i akhirnya mendirikan sekolah Indonesia Netherlands School atau INS pada tanggal 31 Oktober 1922 di Desa Kayu Tanam, Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Next. Syafi'i pernah merantau ke Belanda atas usaha sendiri untuk belajar di sana. Dari negara Belanda, Syafi'i memperoleh 4 ijazah. Ijazah guru Eropa, menggambar, pekerjaan tangan, dan musik. Di samping itu, ia ikut aktif dalam organisasi pelajar yang didirikan oleh Muhammad Hatta, yaitu Indonesia Vereniging, dan menjadi redaktur rubrik pendidikan pada organisasi itu. Setelah sering berdiskusi, Hatta dan Syafi'i sepakat soal pentingnya pendidikan bagi kemerdekaan.
Tak heran jika Syafi'i menolak tawaran mengajar di sekolah pemerintah dan memilih membangun sekolah sendiri. Syafi'i bertekad mendirikan sebuah sekolah yang dapat mengembangkan bakat-bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat di Indonesia. Di Keyutanamlah ia mendirikan sekolah dimaksud dalam memimpin sekolahnya. Ia akan menolak secara keras bantuan dari luar, terutama bila bantuan tersebut bersifat mengikat dan tidak memberinya kebebasan. Adapun tujuan sekolah yang diselenggarakan oleh Muhammad Syafi'i adalah 1. Mendidik anak agar mampu berpikir secara rasional. 2. Mendidik anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. 3. Mendidik anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. 4. Menambahkan rasa persatuan. Pandangan Syafi'i tentang pendidikan bahkan telah melampaui zamannya mengenai peranan pendidikan dasar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Next. Next. Selanjutnya dasar pendidikan oleh Muhammad Syafi'i. 1. Berpikir logis dan rasional dan meninggalkan cara berpikir mistik dan takhayul. Isi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kegunaan hasil pendidikan untuk kemajuan masyarakat. 2. Dengan sekolahnya yakni INS Keyutanam ingin menghilangkan penyakit pendidikan pada waktu itu, yaitu verbalisme pendidikan yang diajarkan oleh Syafi'i dan INS Keyutanam menambahkan rasa percaya diri dan bertanggung jawab siswa. 3. Menekan pentingnya pendidikan karakter dalam sekolah. Mensinergikan antar akademik, kreativitas, dan akhlak mulia di INS Keyutanam, gagasan Muhammad Syafi'i ini menjadi contoh yang bagus dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kemudian dari beberapa konsep pendidikan yang dikemukakannya dapat disimpulkan bahwa Muhammad Syafi'i sudah menerapkan student center learning dan link and match dalam pendidikan. Unsur kebangsaan amat kuat dalam pemikiran Muhammad Syafi'i. Next. Syafi'i masuk politik pada 1946. Ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K. Dalam Kabinet Syahrir yang kedua menggantikan Todung Sultan Gunung Mulia. Kemudian ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1950 dan pada 1950 menjadi anggota parlemen. Ia pernah mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari IKIP Padang pada tahun 1968. Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969. Next. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari presentasi yang tadi telah dibacakan bahwasannya adalah Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Muhammad Syafi'i merupakan sejumlah tokoh pendidikan pribumi yang memberikan warna pendidikan yang sampai saat ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah insan-insan bermartabat yang memperjuangkan pendidikan dan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melepaskan cengkraman penjajah dari bumi Indonesia. Dan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia ini sangat berpengaruh dan andil dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yang memiliki pemikiran maju khususnya dalam bidang pendidikan. Oke, boleh di next.
Oke, sekian dari presentasi kelompok 4. Dibuka sesi pertanyaan dengan 2 sesi. Di sesi pertama ada 3 pertanyaan dan sesi kedua di sesi kedua juga 3 pertanyaan. Dipersilakan pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, di sini ada Diana Susilawati, Putri Nurrohmah, dan Muhammad Arya. Oke, eh, ke Diana Susilawati terlebih dahulu. Silakan. Baik, suara saya jelas. Terima kasih Sekapolri atas. Ya, silakan Diana. Oke, izin bertanya. Ya, izin bertanya. Kan kalau tadi kan sejarah dan pemikiran pemikiran dari Kiai Hajar Dewantara kan itu dimulainya itu setelah kemerdekaan gitulah ya. Nah, mau nanya sebelum kemerdekaan itu gitu siapa ya yang apa ya yang membangun atau intinya kayak yang membangun pendidikan untuk Indonesia gitu, yang berjuang banget gitu sebelum masa apa ya, belum masa kemerdekaan gitu. Yang pertama ya. Sama yang kedua mau nanya, jadi di Indonesia itu kita memakai konsep dari salah satu pemikir-pemikir tadi atau ada yang lain? Gimana? Mungkin maksud Diana itu di pertanyaan pertama yang mengembangkan pendidikan sebelum kemerdekaan itu siapa, dan Indonesia sekarang ini memakai konsep pendidikan mana gitu. Mungkin pertanyaan seperti itu Diana. Ya. Iya benar Rizka Putra Trik. Oke, saya tampung terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Putri Nurrohmah, dipersilakan. Jadi, terima kasih kepada Chandra. Jadi, saya ingin bertanya apa saja eh, jasa, tindakan, dan gagasan dari Ki Hajar Dewantara sehingga beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Indonesia. Mohon maaf, sebelumnya bisa diulang nggak? Suara saya kurang jelas gitu suaranya. Eh, jadi pertanyaan saya itu apa saja sih jasa, tindakan, dan gagasan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sehingga beliau bisa diangkat sebagai pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Indonesia. Apa terdengar jelas? Dengar jelas. Oke. Oke, saya tampung terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya Muhammad Arya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin bertanya mengenai metode pendidikan yang digunakan oleh Bapak Ahmad Dahlan ya, mengenai metode sorongan, bandongan, dan wetonan. Nah, boleh dijelasin lebih lengkap ya mengenai metode yang tadi udah dijelaskan. Tapi tadi yang jelasin tuh masih garis kecilnya aja. Pengen tahu lebih lanjut mengenai metode itu maksudnya gimana ya? Jelas gak, Torik? Jelas, jelas. Ya, Oke, terima kasih. saya tampung terlebih dahulu. Kemudian mohon maaf, Alia Zahra mungkin nanti bisa bertanya di sesi kedua ya. Oke, izinkan dari kelompok 3 untuk
mencari jawabannya.
Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Diana. Untuk yang siapa sih pengembang pendidikan di zaman sebelum kemerdekaan? Yang sudah pasti ya Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu salah satu tokoh pengembang pendidikan yang ada di dua fase, yaitu di sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan gitu. Nah, untuk sistem pendidikan saat ini yang diterapkan di negeri kita tercinta yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, maksud dari sistem pendidikan nasional ini adalah sistem pendidikan yang mewajibkan seluruh penduduk atau warga negara Indonesia ini belajar 12 tahun, dimulai dari tingkat SD hingga SMA. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Diana? Oh gitu. Oh gitu. Iya ya sudah, terima kasih Rizka dan Kom. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Nadia Pitaloka. Pada Nadia Pitaloka dipersilakan. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri yang apa saja jasa tindakan dan gagasan dari Ki Hajar Dewantara sehingga beliau diangkat menjadi pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menggagas berbagai asas yang dikenal dengan Pancadharma. Pancadharma yang terdiri dari asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan, di mana transformasi pendidikan sangat dijunjung tinggi demi kemajuan bangsa Indonesia. Gimana Putri? Jadi ada asas-asas tadi. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Arya akan dijawab oleh Dihya Khalifah Ahmad. Pada Dihya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Untuk pertanyaan dari Muhammad Arya, yaitu apa yang dimaksud dengan metode sorongan, bandongan, dan betonan. Untuk metode sorongan adalah sistem belajar mengajar di mana santri membaca kitab yang dikaji. Jadi metode sorongan itu di mana muridnya membaca kitab yang sedang dipelajari. Sedangkan sistem wetonan adalah kiai membaca kitab yang dikaji, sedangkan santrinya yang menyimak, mendengarkan, dan sumber makna pada kitab tersebut. Jadi pada wetonan itu gurunya yang membacakan, yang menjelaskan, sedangkan santri hanya menyimak. Sedangkan sistem bandongan adalah sistem transfer keilmuan atau proses belajar yang ada di pesantren salaf di mana kiai atau ustadz membacakan kitab, menerjemahkan dan menerangkan, sedangkan santri atau murid mendengarkan, lalu menyimak dan mencatat apa yang disampaikan. Untuk metode bandongan dan wetonan ini seperti tidak terlalu jauh, karena di wetonan di mana muridnya hanya mendengarkan, sedangkan di bandongan murid juga mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan. Apakah sudah terjawab, Arya? Iya, sudah. Terima kasih Dihya dan kelompoknya. Oke, siap. Ibu kembalikan pada moderator. Sudah terjawab semuanya.
Oke. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah menyimak ya dari presentasi dari kelompok 3. Saya tutup presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Torik, Dihya, dan Nadia atas presentasinya dan juga tadi teman-teman yang sudah aktif bertanya dan berdiskusi ya. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit teman-teman terkait ini ya tokoh pendidikan nasional ya. Tadi yang dibahas ini memang ada 3, tapi tentu masih banyak tokoh-tokoh nasional lain ya yang memiliki perhatian dan juga kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya suara saya apa terdengar jelas atau terputus-putus? Terdengar Ustazah. Terdengar jelas saja. Jelas. Dengar ya, baik ya, karena di saya kalian itu pang-freeze. Ya tadi ada yang pertama Ki Hajar Dewantara ya tadi sudah jelas sekali eh, detail dibahas tentang pemikiran dan juga sejarahnya. Nah, tadi sampai ada yang bertanya kenapa kok Ki Hajar Dewantara yang disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ya. Nah, ini tentu banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau ya. Nah, salah satunya memang yang terkenal itu apa Tuturi Handayani ya. Ing Ngarso itu yang apa ya tiga 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 konsep ya ya eh, yang sangat dipakai gitu jadi tentang keteladanan ya dan juga tentang bagaimana guru harus bersikap dalam pendidikan. Nah, salah satunya juga ada apa konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ya terkait 3 domain gitu atau 3 aspek dalam pendidikan yang masih kita pakai ya dan sesuai juga dengan konsep dari taksonomi Bloom itu yang ada 3 ranah, yang 3 gitu ya, ngerti gitu ya atau itu masuk dalam konsep kognitif ya, kemudian juga ngarsa yaitu atau merasakan ya sesuai dengan konsep afektif ya karena tentang sikap dan juga tentang yang ketiga itu ngelakoni ya atau melakukan ya sesuai dengan konsep psikomotorik. Kemudian juga ya tadi yang konsep Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani ya. Jadi bahwa guru ini harus memberikan teladan dan juga memberikan dorongan ya dan juga motivasi untuk membangun dan juga berkarya dan juga memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri sebagai seorang guru juga untuk terus berkarya. Ini tentu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sesuai dengan konsep pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian nah, kenapa beliau gitu ya? Karena ini kan langkah beliau ini ya dengan perguruan apa sekolah ya perguruan nasional taman siswanya ini gitu ya yang menekankan pendidikan untuk para pribumi ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita itu yang bertanya siapa gitu ya. Siapa sih yang mengurusi gitu ya. Tadi pertanyaan. Siapa yang ngurusin pendidikan di Indonesia saat apa penjajahan gitu ya sebelum merdeka. Nah, itu dia yang pertanyaan penting ya dan juga yang apa namanya yang sangat mempengaruhi eh, bentuk pendidikan kita saat ini. Kalau teman-teman apa tadi sudah disampaikan juga ya dan mungkin juga baca dari sejarah, waktu penjajahan ini kan ya kita kan dijajah sangat lama sekali ya. Dan salah satu yang membekas itu kan adanya pembagian kasta ya di masyarakat ya. Yang ada apalagi kan dulu tuh yang priai dan seterusnya. Begitu juga. Nah, maka peluang untuk pendidikan ini juga sangat terbatas gitu kan ya. Saya yang priai cuma yang masyarakat pribumi misalnya kan ada di sekolah-sekolah biasa gitu ya, dan sekolah rakyat dan seterusnya. Nah, kemudian hanya mungkin kalau sekarang sampai tingkat SD saja gitu ya pendidikan-pendidikan dasar dan itu pun juga tidak semuanya punya akses ke situ kan ya. Nah, kemudian
ada pendidikan yang itu lembaga-lembaga pendidikannya yang dari kolonial waktu itu, dari penjajah ya, yang di situ ya mereka bangun sekolah untuk yang memang orang-orang mereka sendiri gitu ya, dan mungkin ada beberapa yang memang mereka priai gitu kan ya, memiliki akses ke situ. Nah, kemudian di sini di Indonesia ini juga ada sistem sebelum kemerdekaan ya, ada pendidikan yang dari tradisional itu ya, pendidikan pesantren-pesantren gitu. Nah, ini tadi berkaitan dengan metode Sorogan ya, Woton ya, dan juga satu lagi itu apa? Bandongan ya, itu adalah tiga metode apa namanya pendidikan yang secara tradisional itu ya, yang tadi sudah teman jelaskan. Yang Sorogan ini berarti murid ya atau santri ini secara sendiri-sendiri gitu ya, secara individual menghadap kiainya, bahwa kitab diajarkan, kemudian diterjemahkan dan seterusnya gitu. Jadi tidak ada pendidikan yang secara terorganisir begitu ya. Kemudian apa? Kemudian yang selanjutnya ada juga tadi yang pendidikan yang sekuler itu yang dikelola oleh pemerintah kolonial saat itu ya, yang tidak ada pendidikan agama sama sekali. Kemudian masuklah di situ kan siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menggabungkan keduanya. Ya. Jadi bagaimana memberikan pendidikan yang lebih terorganisir gitu ya, yang di dalamnya ada pendidikan agama dan seterusnya. Nah, itu tadi ya teman-teman apa namanya terkait pemikiran-pemikiran tokoh nasional ya yang berpengaruh di dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat semuanya ini masih sangat berperan ya di dalam pendidikan Indonesia ya. Kemudian juga tadi tokoh yang ketiga yang dibahas Muhammad Syafi'i gitu ya, tentang pembelajaran ya. Kalau kita lihat tadi konsepnya ini, beliau ini mengusung pendidikan yang student centered ya, yang bagaimana pembelajaran itu ya berpusat kepada siswa, ya, berpusat kepada siswa dan juga ditanamkan bagaimana mereka tadi berwatak baik ya, pendidikan karakter dan juga persatuan, yaitu pendidikan tentang yang mengusung tentang nasionalisme. Karena kan semua pemikiran ini ya tokoh-tokoh tersebut ya, sudah muncul saat sebelum kemerdekaan ya. Jadi sangat penting sekali nilai-nilai persatuan dan nasionalisme itu. Itu saja, mungkin kita lanjut terlebih dahulu ke pembahasan yang berikutnya ya, tentang tokoh-tokoh pendidikan di tingkat internasional. Disilakan, teman. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Ustazah Fatwa. Baik. Yang telah berbahagia. Jadi kami kelompok selanjutnya dengan pembahasan sejarah dan pemikiran tokoh pendidikan internasional dengan anggota ada Alia Zahra, Amelia Oktaviani, dan saya sendiri Riza Rahmawati. Next.
Ya, di sini ada submateri. Kita akan membahas tokoh pendidikan internasional dari Gagne, Piaget, Vygotsky, John Dewey, J.J. Russell, John Locke, dan Langford. Oke, langsung aja ke tokoh yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia Zahra. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ariza atas kesempatannya. Tokoh yang pertama itu ada Gagne. Jadi Robert Gagne adalah seorang psikolog pendidikan yang mempelopori ilmu pendidikan pada tahun 1940-an. Dan di tahun 1965, ia menerbitkan buku yang berjudul The Conditions of Learning yang mengidentifikasi praktik pendidikan terkait kondisi pembelajaran efektif. Nah, menurut teori Gagne, proses pendidikan dilihat sebagai upaya dan proses pengembangan kognitif yang mana bertujuan untuk mengubah sifat pengetahuan atau stimulasi yang dikembangkan melalui penerimaan dan pengelolaan informasi yang mana akan menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Jadi teori ini tuh bersifat internal. Teori ini bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal, yaitu lingkungan individu yang bersangkutan. Gitu. Lalu dalam implementasinya terkait perkembangan berbagai jenis pembelajaran, Gagne mengusulkan 6 jenis pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu ada response learning, yang kedua chaining, yang ketiga verbal learning atau pair associates, yang keempat concept learning, yang kelima principle learning, dan yang terakhir problem solving. Lalu Gagne mendefinisikan belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang direncanakan. Jadi Gagne berkeyakinan bahwa belajar itu dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dari dalam diri, dan keduanya itu saling berinteraksi gitu. Jadi Gagne juga mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Nah, Gagne juga menggolongkan 5 kategori dari hasil belajar. Yang pertama itu ada keterampilan intelektual yang terkait konsep dan juga penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, strategi kognitif, ketiga informasi lisan, yang keempat, keterampilan motorik, dan yang terakhir itu sikap. Gagne menekankan pada pemerolehan konseptual melalui pembelajaran yang bermakna dibandingkan dengan menghafal ataupun pembelajaran asosiasi. Lalu tokoh selanjutnya ada Piaget. Jean Piaget seorang psikolog yang berfokus pada pendidikan dan juga perkembangan manusia. Piaget telah mengembangkan proses pemerolehan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu berkembang lebih jauh dengan mengkaji proses berpikir manusia. Kontribusi Piaget pada pendidikan itu didasarkan pada kekayaan teorinya tentang perkembangan pemikiran manusia sebagai cara baru untuk memahami proses berpikir manusia yang terkait berbagai bidang dan juga konteks. Piaget melihat berpikir itu mencakup kemampuan untuk menalar, menghubungkan ide, dan juga memecahkan masalah sebagai hasil dari struktur kognitif yang secara bertahap dibangun di dalam otak sebagai akibat dari paparan langsung dari berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan tersebut terjadi itu ke dalam 4 tahap progresif yang dimana diawali oleh proses berpikir berkembang dari proses berpikir yang konkret, egosentris yang sangat terkait dengan pengalaman fisik, lalu menuju penalaran abstrak. Lalu 4 tahap perkembangan kognitif ini yang diusung oleh Piaget itu mewakili perbedaan kualitatif yang mendasar dalam cara memahami dunia, memproses dan menanggapi informasi, dan mengembangkan konsep. Jadi 4 tahap itu, yang pertama ada sensori motorik. Sensori motorik ini dari anak lahir hingga umur 2 tahun. Pemahaman tentang dunianya itu masih terbatas pada interaksi visual dan sentuhan dengan dunia. Jadi hanya imitasi atau meniru itu memberikan landasan untuk berpikir dalam gambar visual.
Di perkembangan kognitif dalam tahap ini sebenarnya itu cukup sederhana karena anak hanya diharapkan dapat memahami keberadaan objek dan peristiwa terjadi di lingkungan sekitarnya secara alami. Lalu tahap kedua ada praoperasional dari umur anak 2 hingga 7 tahun. Tahap ini anak mulai berpikir melibatkan gambaran visual tentang tindakan dan juga pengalaman sensori motor dan pemikiran simbolis di mana proses berpikir itu difokuskan pada informasi khusus dengan mengandalkan persepsi dan juga intuisi. Pada tahap perkembangan kognitif ini, biasanya anak itu mulai berpikir dan memahami sesuatu dengan cara simbolik. Tetapi belum dapat menggunakan logikanya. Tetapi untungnya di periode ini itu anak sudah mulai memiliki kemampuan berbicara yang cukup lancar. Lalu tahap ketiga ada operasional konkret dari umur anak 7 hingga 12 tahun. Struktur kognitif ini telah cukup berkembang untuk digunakan sebagai sistem logis dan digunakan di seluruh konteks. Jadi anak sudah mulai berpikir logis dan juga lebih terorganisir. Bahkan anak pun sudah mulai berani mengemukakan pendapatnya terhadap sesuatu. Tak jarang juga anak itu bisa menentukan pilihan sesuai keinginannya. Bisa dibilang anak itu sudah menyadari cara berpikir mereka yang unik dan juga tahu bahwa tidak semua orang itu harus memiliki pemikiran, perasaan, dan juga pendapat yang sama dengannya. Dan menurut Pajit juga di tahap kognitif yang pada tahap ketiga ini itu penting karena dianggap sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif awal karena ditandai dengan adanya awal pemikiran logis atau menggunakan logika. Dan tahap terakhir yaitu operasional formal dari umur anak 12 hingga 17 tahun. Jadi di sini penalaran abstrak dan dekontekstualisasi menggunakan proposisi verbal, premis, ide, dan konsep dimungkinkan tanpa akses ke objek konkret. Peserta didik dapat berhipotesis, dapat memecahkan masalah, mencatat hubungan antara ide dan juga benda, menyimpan sejumlah ide dalam pemikiran, dan mengembangkan serta menghubungkan konsep. Di tahap terakhir ini, kemampuan kognitif anak itu semakin berkembang, ia mulai mengenal hubungan sebab akibat, selain itu ia bisa menyimpulkan atau menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit. Salah satu contohnya itu kemampuan kognitif berupa penalaran logis. Dan di sini anak juga lebih mampu menemukan berbagai solusi potensial untuk masalah dan berpikir lebih ilmiah tentang dunia lingkungan sekitarnya. Bahkan cara berpikir kreatif pun mulai muncul pada periode ini. Jadi teori perkembangan kognitif Jane Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Lalu tokoh selanjutnya ada Vygotsky. Lev Vygotsky menggunakan pendekatan konstruktivis sosial dalam mengembangkan pemikirannya terkait pendidikan. Teori konstruktivis ini membahas tentang bagaimana pengetahuan siswa terbentuk sebagai dampak dari proses pendidikan. Pengetahuan seseorang terbentuk karena adanya interaksi antara seseorang individu dan lingkungan dan orang lain yang secara terus-menerus melakukan eksplorasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi teori Vygotsky ini lebih mengedepankan aspek sosial dari pembelajaran. Lalu selanjutnya, salah satu komponen yang paling mendasar dalam teori Vygotsky ini adalah scaffolding. Metode scaffolding ini merupakan memberikan bantuan kepada seseorang yang dilakukan melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan bagi seseorang agar melanjutkan tugas-tugasnya. Jadi singkatnya itu, metode scaffolding ini memberikan sejumlah besar bantuan kepada seorang anak dalam tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakannya sendiri. Dan teori Vygotsky ini dapat diterapkan dalam interaksi belajar mengajar, yaitu dengan cara tetap melibatkan orang dewasa untuk turut aktif dalam mendampingi proses pembelajaran, memberikan tugas kelompok pada seseorang dan teman atau rekan sebayanya secara kooperatif, guna mempercepat perkembangan seorang individu. Lalu dengan tugas kelompok tersebut dapat dikembangkan menjadi pengajaran pribadi oleh teman atau rekan sebayanya atau disebut juga peer tutoring. Lalu tokoh selanjutnya
akan dilanjutkan oleh rekan saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kesempatannya, Lazara. Tokoh selanjutnya ini ada John Dewey. John Dewey ini adalah seorang pragmatis, progresivis, pendidik, filsuf, dan pembaharu sosial yang lahir di Berlin tanggal 20 Oktober 1859. John Dewey lulus di Universitas Vermont dan beliau fokus pada filsafat studi dan lulus sarjana pada tahun 1879. Nah, pada tahun 1884, Dewey meminta gelar PhD, menerima gelar PhD-nya dari Universitas Johns Hopkins. Nah, pengaruh Dewey pada pendidikan terbukti dalam teorinya tentang pembelajaran sosial, di mana ia percaya bahwa pendidikan melalui institusi sekolah harus mewakili lingkungan sosial dan bahwa seorang peserta didik belajar paling baik ketika berada dalam lingkungan sosial yang alami. Itu menurut Flinders dan Thornton pada tahun 2013 juga. Dia percaya bahwa pengaturan kelas tradisional tidak sesuai dengan perkembangan untuk peserta didik. Keyakinan dan filosofi Dewey tentang pendidikan dan pembelajaran telah berdampak pada pendidik yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan dikembangkan di banyak teori pembelajaran. Next. Nah, pada kurikulum pendidikan tradisional yang menuntut peserta didik harus patuh dan tidak memiliki kebebasan untuk mengeksplor lingkungan dan proses pendidikan yang dialami sehingga tidak cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan. Maka Dewey memperkenalkan sebuah metode pendidikan yang berbasis pengalaman atau yang umumnya dikenal dengan learning by doing. Dewey percaya bahwa sekolah harus mewakili kehidupan sebagai sesuatu yang nyata bagi seorang individu, seperti dengan apa yang dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, maupun lingkungan bermain. Halaman dan ruangan kelas sebagai intensitas sosial bagi seorang individu untuk belajar dan memecahkan masalah bersama sebagai sebuah komunitas dan merupakan implementasi pemikiran Dewey terkait konsep pendidikan. Next. Oke, selanjutnya ini ada ada sejarah dari tokoh J.J. Rousseau. Nah, dalam penulisan Rousseau yang berjudul Emile atau tentang pendidikan, Rousseau memberikan suatu ide pedagogik yang berdasarkan prinsip back to nature, di mana konsep pendidikannya menekankan pada kebudayaan yang melawan alam dan berhubungan erat dengan ajaran tentang negara dan masyarakat. Dan Smith pada tahun 1986 menjelaskan kembali bahwa penerapan bagi pendidik berdasarkan pandangan Rousseau adalah hanya boleh mengawasi gerak-gerik, reaksi terhadap lingkungan, dan cara-cara peserta didik tersebut mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran yang dialami. Next. Nah, Rousseau juga berpendapat mengajukan pendidikan alam, di mana artinya seseorang hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya atau secara alamiah, dan manusia atau masyarakat tidak banyak mencampurinya. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa dapat merusak pembawaan dan pengembangan anak. Aliran ini disebut juga aliran negativisme. Dengan kata lain, pendidikan dipandang tidak diperlukan, atau aliran negativisme ini dapat berarti pula menyerahkan peserta didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Hal ini dikarenakan ketika mendapat pengaruh baik maka akan menghasilkan yang baik juga, dan akan tetapi jika pengaruh itu buruk maka akan buruk pula hasilnya. Next. Oke, mungkin sejarah tokoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pada Amelia Octaviani, dipersilakan. Baik, terima kasih Riza atas kesempatannya. Tokoh berikutnya adalah John Locke. Menurut Locke, proses manusia mendapatkan pengetahuannya adalah dari pengalaman. Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Jadi Locke itu berpendapat kalau manusia pas lahir itu
kayak sebuah kertas kosong saat lahir, jadi belum terisi apa-apa karena dia belum mendapatkan pengalaman. Terus konsep ini disebut juga konsep tabula rasa. Terus Locke juga berpendapat cara manusia memperoleh pengetahuan itu dengan proses belajar yang meliputi percobaan atau eksperimen, dan juga pengalaman atau experience yang melibatkan perasaan atau emosi, yakni melibatkan pengalaman indrawi dan refleksi. Jadi Locke juga menyebutkan manusia itu punya cara memperoleh pendidikan dari eksperimen atau experience yang udah dia lalui. Experience itu ngelibatin perasaan atau emosi juga. Jadi kayak saling berkaitan gitu. Boleh di next. Nah, terus pemikiran John Locke memiliki dampak besar dalam sejarah filsafat, yaitu tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuannya. Pemikiran John Locke juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang, mulai dari bidang filsafat, pengetahuan, politik, agama, bahkan psikologi. Nah, pemikirannya itu mengenai proses pemerolehan pengetahuan manusia dari pengalaman terbukti dengan banyaknya pemikirannya mempengaruhi para filsuf setelahnya. Jadi, John Locke itu dari pemikirannya ini berdampak besar ke pemikir setelahnya atau filsuf setelahnya. Jadi beberapa orang tuh percaya sama pandangannya si John Locke, terus pemikir itu menggunakan pemikiran John Locke di dalam penelitiannya. Boleh di next. Nah, tokoh selanjutnya ada Langfeld. Nah, menurut Langfeld, pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan pendewasaan seseorang, atau lebih tepatnya membantu seseorang agar cukup dewasa dan cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya. Terus Langfeld juga menjelaskan bahwa pedagogik atau ilmu mendidik merupakan suatu ilmu yang bukan hanya menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek tersebut, tapi juga mempelajari bagaimana hendaknya harus bertindak terkait dengan objek tersebut. Nah, atas dasar tersebut, maka ilmu mendidik disebut juga ilmu praktis. Nah, Langfeld ini beda sama John Locke. Dia berkeyakinan pendidikan datang dari orang dewasa atau orang tua melalui institusi sekolah, di mana tuh kayak ngelibatin buku, peraturan, dan lain-lain yang tujuannya untuk pengembangan yang peserta didik ini. Terus pendidikan juga dilakukan secara sadar dengan adanya nilai-nilai kemanusiaan. Jadi gak cuma ilmu doang yang ditransfer, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Boleh selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi yang kita sampaikan. Setelah menyimak materi yang tadi, maka kami akan menyediakan tanya jawab sebanyak 2 sesi. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, dipersilakan kepada teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Sepertinya teman-teman tidak ada pertanyaan ya. Iya, tidak ada pertanyaan ya, Riza. Oke, baik. Jika dari teman-teman tidak ada pertanyaan, maka akan diserahkan kepada Ustazah Fatwa jika ingin menambahkan. Kurang lebih dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eriza dan teman-teman kelompok pemateri yang sudah menyampaikan materi mengenai tokoh pendidikan di tingkat internasional. Ya, tadi ada banyak sekali ya yang menyebut namanya aja susah gitu ya. Tapi ini memang tokoh-tokoh pendidikan internasional yang berpengaruh gitu ya, yang pemikiran-pemikiran mereka menjadi landasan ya untuk pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kita kenal saat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan gitu ya, ini kan
perkembangan jadi ya, pengembangan dari teori-teori yang sebelumnya, terutama teori-teori pada teori psikologi ya, karena berkaitan sekali ini dengan pembelajaran. Begitu juga ada beberapa yang tentang filsafat dan seterusnya. Kalau sebelumnya ini kan ada misalnya pandangan behaviorism gitu ya, yang teman-teman sudah tahu semua tuh ya tentang stimulus, respon gitu ya. Nah, maka itu akan berpengaruh pada misalnya teknik pembelajaran dengan metode drill gitu kan ya. Itu kan pengaruh juga dari teori psikologi. Nah, yang dibahas saat ini nih dari Gegne ya sampai siapa tadi yang terakhir, kalau kita lihat ini semuanya eh, memiliki pandangan bahwa peserta didik gitu ya atau anak ini merupakan tidak ini kan mereka semua perkembangan ya dari teori behaviorisme gitu yang mereka anak-anak itu harus selalu dicekoki, dikasih materi gitu ya dan seterusnya. Di sini mereka lebih melihat peserta didik itu sebagai eh, manusia gitu ya, sebagai individu yang mereka memiliki cara tersendiri dalam belajar masing-masing gitu ya, melihat ada karakteristik yang berbeda gitu ya, kemudian juga ada butuhnya pengalaman secara langsung gitu ya, kemudian juga butuh konstruktivisme gitu yang mereka menyadari bahwa peserta didik ini sudah memiliki pemahaman-pemahaman di dalam dirinya ya, kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, memanfaatkan apa yang sudah mereka ketahui gitu ya dan dikembangkan dengan pelajaran atau materi yang baru. Itu kan salah satu tadi dari Gegne ini, Robert Gegne ini yang ada 9 tahapan dalam pembelajaran itu ya, yang langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita kenal gitu ya. Tentang bagaimana pembelajaran itu dimulai dengan bagaimana kita sebagai guru ini mendapatkan misalnya perhatian dari peserta didik ya sebelum memulai pembelajaran gitu. Jadi bagaimana ini yang berkaitan dengan kegiatan apersepsi gitu ya. Kemudian bagaimana kita menginformasikan ke peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Jadi ini semua langkah-langkahnya ada yang 9 langkah itu yang masih dipakai di dalam pembelajaran kita. Ya. Terutama kalau teman-teman lihat RPP tuh, ya RPP yang teman-teman sudah kembangkan untuk nanti praktek mengajar, itu sesuai dengan teori atau prinsip yang dikemukakan oleh Robert Gegne ini. Nah, kemudian juga Robert Gegne ini dia mengusung tentang problem solving ya, tentang bagaimana pembelajaran itu yang bersifatnya pemecahan masalah. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan metode, misalnya metode saintifik gitu ya. Kan saintifik ini bagaimana itu peserta didik gitu ya, salah satunya bisa menemukan sendiri gitu ya, misalnya problem based learning, project based learning, inquiry, dan seterusnya. Kemudian lagi tadi ada tokoh yang Piaget ya, Piaget itu yang si Piaget ya yang paling kita tahu ya pengaruhnya karena konsep beliau terkait itu tadi ya pembagian peserta didik sesuai dengan umurnya gitu ya. Meskipun umur-umur tersebut ini masih perkiraan ya mungkin ya secara garis besar gitu ya. Kalau umur 2 tahun berarti bagaimana cara belajarnya mereka masih ya. Maka itu kan anak-anak di pendidikan usia dini atau di taman kanak-kanak itu kan gimana harus cara belajarnya gitu. Makanya kan kalau ada mungkin adiknya atau keponakannya itu yang masih TK yang dipelajari itu cara menarik garis, meloncat-loncat gitu aja setiap hari yang dia kerjain gunting, menempel gitu kan ya. Mengenal mana permukaan kasar dan permukaan halus. Nah, ini karena memang mereka ya masih dalam tahapan sensori motorik. Nah, kemudian sampai yang nanti ke paling tinggi di operasional formal gitu ya di usia 16-17 tahun. Ini berarti udah tingkat-tingkat SMA ya. Nah, kan teman-teman nanti ada yang praktek di SMP, SMA. Nah, ini mereka sudah mulai bisa berpikir tentang yang abstrak gitu ya, sudah bisa membuat ide-ide gitu ya, berarti bisa sudah ditugaskan dengan membuat kalimat gitu ya. Nah, ini tentu kan disesuaikan juga dengan pembelajaran bahasa Arab misalnya ya. Apakah mereka udah sanggup atau belum gitu ya. Meskipun misalnya dari segi
kognitifnya mereka sudah bisa memahami yang abstrak gitu kan, tapi kalau dalam pembelajaran bahasa Arab kan pasti turun lagi tuh konsepnya berpikir mereka gitu ya. Berarti mungkin masih harus dengan benda-benda yang konkret terlebih dahulu gitu. Jadi bagaimana nanti akan mempengaruhi misalnya pembelajaran mufrodat gitu ya. Untuk tingkat dasar kan berarti lebih cocok kalau misalnya menggunakan gambar saja, gambar-gambar. Jadi ada katanya, ada kata bahasa Arabnya, kemudian ada gambarnya. Karena ya tahapan cara berpikirnya itu gitu ya. Karena lebih mudah misalnya memahami dan mengingat hal-hal yang konkret gitu kan ya. Kemudian di sini juga ya dari Piaget ini dia ada pembelajaran yang pembelajaran menurut Piaget ini adalah bersifat individual gitu. Jadi peserta didik ini ya evaluasi atau cara pengukur kompetensinya ini berdasarkan dengan performance ya atau keterampilan individu gitu ya. Dan ini kan masuk juga nih dalam konsep pendidikan kita sekarang ya terutama dari kurikulum 2013 nih ya. Karena peserta didik tidak lagi diukur secara rankingnya gitu. Jadi tidak lagi dibandingkan dengan rata-rata kelas ya. Jadi disesuaikan dengan apakah misalnya si A ini sudah melewati dari batas minimal kelulusan atau tidak gitu. Jadi benar-benar dilihat bagaimana kompetensi peserta didik secara individu gitu ya. Jadi tidak dibandingkan lagi. Karena tentu kasihan kalau misalnya rata-ratanya di kelasnya tinggi gitu ya, akhirnya dia jadi rankingnya rendah gitu. Padahal kalau di kelas yang lain mungkin dia bisa jadi juara satu di situ karena rata-rata kelasnya lebih rendah lagi begitu ya. Itu salah satu contoh bagaimana pengaruh suatu pemikiran dari eh, psikolog ini dalam dunia pendidikan ya. Kemudian siapa lagi yang tadi dibahas? Ada Vygotsky gitu ya. Nah, Vygotsky ini dia tentang sosial ya, bagaimana eh, apa tuh namanya tadi pembelajaran dipengaruhi oleh dukungan sosial lingkungan masyarakatnya gitu ya. Jadi selain itu juga misalnya dukungan pelibatan orang dewasa gitu ya. Kalau mungkin kita di sini ya dalam lingkungan pembelajaran misalnya ada tutor sebaya gitu ya, peer tutoring gitu kan. Ini bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nah, ini juga bisa mempengaruhi misalnya metode pembelajaran yang cooperative learning gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat itu ada tipe-tipe yang student team achievement gitu ya. Ada yang lain, bentuk yang lain yang memang di situ dipengaruhi atau dibutuhkan dengan adanya tutor sebaya itu ya. Kemudian di John Dewey ini dia juga tadi tentang eh, ya lingkungan juga ya tentang sosialnya juga dan tadi pentingnya perkembangan sosial dan moral gitu ya, pendidikan karakter di situ masuk ya. Jadi bagaimana kita lihat bahwa pendidikan ini gitu ya. Nah, kalau John Dewey ini dengan konsep learning by doing gitu ya. Jadi langsung praktek gitu ya. Kan tadi sesuai juga tuh dengan tokoh nasional ya yang Muhammad Syarif ya. Muhammad Syafi'i ya Muhammad Syafi'i ini tentang bagaimana pembelajaran itu ya harus dengan praktek gitu ya. Jadi tidak hanya menghafal saja tapi harus dipraktekkan. Ini tentu sesuai sekali dengan pembelajaran bahasa Arab ya karena bahasa Arab ini harus banyak prakteknya. Jadi bagaimana misalnya hiwar, kiroah, ya kalam dan kitabah gitu ya. Jadi jangan dibanyakin mendengarkan ceramah guru, tapi diperbanyak bagaimana aktivitas siswa nanti ya kalau teman-teman praktek mengajar. Jadi bagaimana disuruh maju gitu ya peserta didiknya mempraktekkan, memberi contoh, kemudian kita sama-sama koreksi apa yang kurang dari penampilan teman-temannya. Kemudian ada Rousseau ya, J.J. Rousseau ini juga tentang back to nature ya tadi ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya tentang pentingnya penerapan pembelajaran secara langsung ya. Kemudian ada John Locke ini juga tentang bagaimana manusia itu pikirannya ini masih seperti kertas yang kosong gitu ya. Masih fitrah, masih suci. Jadi pentingnya gitu ya, pembelajaran ini berdasarkan pengalaman gitu ya, pengetahuan secara langsung. Nah, kalau tidak memungkinkan ya berarti
disiasati dengan menghadirkan media pembelajaran yang sesuai gitu kan ya. Oh, sekarang kan sudah semakin mudah ya kita menggunakan teknologi gitu supaya peserta didik itu memiliki pengalaman secara langsung gitu ya. Kalau misalnya dulu masih susah ketemu native Arab gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak gitu ya. Bisa pakai metode Zoom gitu atau pakai video call dan seterusnya gitu. Jadi peserta didik memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dan memiliki pengalaman secara langsung. Dan yang terakhir ini Langeveld ya, tentang bagaimana pendidikan ini gitu ya adalah usaha ya atau upaya kita untuk membuat seseorang ini menjadi lebih dewasa dan mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Nah, ini kan berarti kita melihat bahwa peserta didik ini ya harus diberikan aktivitas di dalam pembelajarannya gitu. Tidak seperti yang teori behavioristik yang diberikan stimulus saja gitu, tapi dia ya bisa berpikir kreatif, bisa berpikir kritis gitu di dalam proses pembelajarannya. Ya, itu semua tadi pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh internasional dan tokoh-tokoh nasional gitu tentang pembelajaran ya. Nah, ini memang teman-teman karena ini masih bersifatnya konsep ya pemikiran, jadi memang tidak bisa diterapkan secara langsung di dalam pembelajaran. Jadi kan kalau teman-teman ingat itu di dalam strategi pembelajaran kan ada model ya metode ya pendekatan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, pendekatan pembelajaran inilah ya yang berangkat dari metode atau konsep-konsep dan pemikiran para tokoh-tokoh ini gitu. Jadi itu yang melandasi pendekatan pembelajaran. Kemudian nanti akan diterjemahkan atau dibentuk dalam suatu model pembelajaran. Nah, kalau model pembelajaran berarti kan masih umum yang masih luas sekali. Kemudian diterjemahkan lagi, diturunkan lagi ke dalam metode pembelajaran ya yang sudah bersifat prosedural. Kemudian baru ke teknik pembelajaran yang lebih aplikatif lagi. Dan teman-teman nanti sudah bisa memahami begitu ya. Kita mau jadi guru seperti apa gitu ya, mau jadi pendidik yang memiliki pemikiran seperti apa gitu kan ya. Apakah menganggap anak-anak ini harus tunduk patuh kepada gurunya gitu ya. Nah, ini kan berarti dia masih pandangan behaviorism gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak ini seperti apa tuh tikus ya atau binatang peliharaan yang harus dikasih stimulus terus gitu supaya mereka nanti akhirnya bisa mengetahui polanya gitu ya atau memiliki pemikiran yang tadi seperti tokoh-tokoh gitu yang melihat bahwa para peserta didik ini gitu ya memiliki misalnya cara berpikirnya sendiri, memiliki karakteristik yang berbeda dan seterusnya ya. Nah, itu semua ya teman-teman tentang konsep pemikiran para tokoh nasional dan internasional. Nah, insya Allah nanti satu lagi pembahasan sebelum UTS ya, ada tentang tokoh-tokoh dari UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Nanti kita akan mengenal lebih lanjut ya, supaya nanti bangga gitu ya sama UNJ nih, para pemikirnya sudah ya pemikirannya bisa diakui di pendidikan nasional ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menambahkan, atau mau mengkonfirmasi, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya berarti teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat semuanya ya. Dibaca lagi modulnya, itu sudah ada saya lihat contoh-contoh soal ya untuk nanti UTS insya Allah ya. Baik, kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Syukran, Ustazah. Ustazah. Ya, syukran.